Oke, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara ekspor dan impor XML dari Accurate ke dalam Cortex ya. Kita menggunakan Accurate Online. Nah, jadi sebelumnya sudah saya jelaskan di sini ya. Jadi kalau Anda lihat di playlist Accurate Accounting, nah di sini yang untuk Cortex. Nah, di playlist Cortex, nah Anda nanti dapat mempelajari cara setting dasar. Nah, setelah cara setting dasar, kemudian cara melakukan transaksinya. Nah, ya ini sudah dijelaskan di video-video yang ada di playlist Cortex ini ya, di Accurate Accounting. Oke, jadi setelah Anda mempelajari itu atau Anda sudah melakukannya, nah sekarang kita langsung saja di sini ada contoh 4 faktur penjualan. Nah, di mana ada terdiri dari 2 pelanggan, yaitu Alfamart dan Parit Padang. Nah, ini merupakan supplier-supplier terkenal ya di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 2 invoice ke Parit Padang ini ada yang sudah total termasuk pajak dan yang belum termasuk pajak. Nah, DPP nilai lainnya berbeda. PPN-nya masih sama dengan PPN 11% yang lama. Walaupun tarifnya sudah 12% ya. Nah, Alfamart juga begitu. Jadi ada yang sudah termasuk PPN dan ada yang belum termasuk PPN. Nah, jadi ini ada 4 faktur. Jadi seperti ini ya. Kalau Anda lihat cara inputnya. Jadi harganya 1 juta. Kemudian ini belum termasuk pajak. Tipe transaksinya faktur pajak. DPP nilai lain. Nah, itu yang sudah tidak termasuk pajak. Dan ini yang sudah termasuk pajak ya. Barangnya sama, harganya sama. Nah, tetapi di sini kita mencentang sudah termasuk pajak. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara untuk melakukan ekspor XML? Nah, jadi ibaratnya ini di tanggal 2 ya. Saya buat saja di tanggal 2 Januari 2025. Jadi, baik Alfamart maupun Parit Padang Global ini semuanya di tanggal 2 Januari 2025. Nah, sekarang kita akan melakukan ekspor XML-nya. Jadi untuk ekspor XML-nya itu dari Accurate Online ke Cortex, caranya masuk dari laporan, kemudian klik di SPT PPN yang ini ya, PPNBM. Nah, klik di situ. Nah, setelah itu Anda pastikan di sini ya tanggal pajaknya, masa pajaknya di masa Januari ya. Nah, harinya atau tanggalnya di tanggal 2. Nah, jadi sesuai dengan ini. Nah, kemudian kita klik di pajak keluaran ya. Nah, di pajak keluaran. Nah, di sini klik refresh ya, tombol refresh ini. Nah, di sini kenapa hanya keluar 2 saja ya? Nah, hanya keluar pajak keluaran 2 saja karena kita sudah buat SPT sebelumnya ya. Nah, jadi SPT yang sebelumnya ini saya hapus dulu ya, biar supaya keluar 4-4-nya ya. Jadi karena kita sudah pernah buat SPT sebelumnya untuk 2 faktur. Nah, sekarang saya refresh. Jadi langsung muncul 4 faktur seperti ini ya. Nah, di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ini nomor pajak. Nomor pajak sebenarnya masih mengikuti format yang lama. Sekarang kita tidak butuh lagi nomor pajak ini karena nomor faktur pajak nanti akan diberikan dari Cortex ya. Ini nomor faktur, mungkin sebaiknya nomor pajak ini diganti saja dengan nama pelanggan ya. Nanti mungkin saja akan diimprovisasi. Oke. Nah, apabila keempat-empat faktor ini Anda akan melakukan upload semua, maka Anda tinggal klik di sini ya, di faktur keluaran. Nah, sebelum melakukan upload Anda bisa memeriksa kembali ya. Nah, memeriksa kembali seperti ini. Nah, untuk referensinya ini sebenarnya referensi nomor faktur ya. Nah, nomor faktur pajak keluaran ini sebenarnya sudah ada di sini. Oke. Nah, sudah lengkap ya. Kita bisa lihat nomor faktur, DPP, PPN-nya. Nah, ini semua sudah ada di sini ya. Baik yang sudah termasuk maupun belum termasuk pajak. Oke. Nah, sekarang saya contohkan dulu ya. 4-4-nya ya. 4-4-nya ini saya keluarkan di faktur keluaran. Nah, di sini kita tinggal save as ya. Save as misalnya top. Oke, download. Nah, download ini dengan nama ini ya. Nah, ini namanya tidak saya ubah, kalau mau ubah silakan.
Nah, seperti ini saya klik saja yang ini. Nah, Anda lihat bentuk XML-nya seperti ini ya. Nah, ini sudah bisa Anda langsung impor ke dalam Cortex-nya. Nah, impor ke dalam Cortex-nya. Nah, Anda perhatikan di sini. Misalnya, saya ingin membuat lagi di tanggal 2. Nah, di tanggal 2 Januari, pajak keluaran. Maka tidak akan muncul. Kenapa tidak muncul? Karena sudah pernah saya membuatnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya ingin membuatnya lagi, atau mungkin ada revisi atau seperti apa, maka ini saya harus hapus dulu ya. Saya klik, saya hapus di sini. Nah, saya hapus di sini. Oke, seperti itu. Nah, setelah hapus, barulah saya nanti kalau membuatnya, membuat ulang lagi SPT-nya ya, atau ingin mengekspor lagi XML-nya, nah baru muncul lagi. Oke, sekarang misalnya Anda ingin hanya mau mengupload Alfamart saja, sedangkan Parit Padang Anda tidak ingin melakukan upload. Nah, jadi Anda harus lihat di sini. Ini faktur nomor 1516, Anda tidak ingin melakukan upload. Anda hanya ingin melakukan upload untuk Alfamart dengan faktur nomor 11 dan 12. Maka di sini Anda harus melakukan hapus dulu yang 16 dan 15 ini Anda harus hapus dulu ya. Nah, jadi caranya Anda klik di sini, lalu Anda hapus ya. Anda klik di sini yang 15 lagi, lalu Anda hapus. Jadi tersisa yang faktur nomor 11 dengan 12. Nah, sayangnya di sini tidak terlihat ya nama klien atau nama customernya. Mungkin nanti ke depannya bisa diimprovisasi. Nah, jadi setelah tersisa faktur 11-12 milik Alfamart, nah baru Anda lakukan ekspor ya XML-nya, faktur keluarannya. Nah, di sini Anda bisa berikan nama ya, faktur keluaran Alfamart saja ya. Nah, seperti itu. Nah, jika Anda ingin melakukan upload XML yang punya Parit Padang ya, nah Anda bisa buat lagi. Jadi kalau di sini Anda lihat ini sudah Alfamart saja. Jadi Anda bisa buat lagi ya, bisa masuk dari daftar laporan ya SPT. Nah, di tanggal 22 atau di tanggal 2 ini, nah akan terlihat yang faktur keluaran punya Parit Padang saja yang 15 dengan 16 ya, seperti itu. Nah, jadi hanya tersisa 2. Kenapa tersisa 2? Karena Alfamart sudah pernah dibuat sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi, sekarang Anda bisa upload lagi. Ya, maaf. Ya, download ya, download. Nah, jadi kasih nama faktur keluaran Parit Padang saja. Nah, seperti itu. Jadi, nanti akan ada 2 file ya. Nah, 2 file. Yang di atas ini yang gabungan Parit Padang dan Alfamart. Sedangkan yang ini ya, ini masing-masing 2 faktur Alfamart, 2 faktur Parit Padang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda lihat caranya begitu ya. Nah, jadi kalau di sini maka sudah ada 2 faktur. Nah, sayangnya keterangan kita tidak bisa berikan di sini. Tidak apa-apa, mungkin bisa diimprovisasi lain kali kalau ada keterangannya ya. Jadi kita bisa lihat dari keterangan di sini ini fakturnya mana saja. Nah, repotnya memang di sini Anda harus hapus satu persatu. Jadi misalnya satu hari ini tanggal 2 ada 500 faktur ya, memang resiko Anda harus hapus satu persatu seperti tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya dari 500 faktur Anda hanya ingin mengupload 10, maka harus Anda menghapus 590 yang lain. Nah, mungkin ini harus diperbaiki supaya mempermudah kita dalam memilih faktur mana yang mau kita upload ya. Nah, jadi kalau sekarang saya hapus lagi, misalnya ada revisi, misalnya tiba-tiba ada perbaikan, pembetulan di faktur penjualan ini. Nah, misalnya ada perbaikan, pembetulan dan lain-lain, dan Anda sudah terlanjur upload, maka kalau Anda ingin melakukan upload ulang, baik untuk Parit Padang maupun untuk Alfamart, maka Anda harus klik lalu Anda hapus lagi ya. Nah, Anda hapus lagi. Nah, setelah itu Anda hapus. Nah, Anda bisa melakukan revisi, misalnya harganya, diskonnya, dan lain-lain. Setelah Anda revisi, maka Anda bisa melakukan proses mengulangi uploadnya kembali ya, dengan cara masuk di SPT PPNBM, lalu pastikan sudah terhapus semua.
Nah, buat data yang baru ya. Nah, di sini keluaran, pilih lagi tanggal 2. Nah, seperti ini, pilih tanggal 2. Nah, kemudian refresh lagi dan upload lagi seperti tadi. Jadi, bisa Anda upload semuanya, Anda mau mengupload sebagian. Maka konsekuensinya Anda harus menghapus yang lainnya dulu ya. Seperti Parit Padang Global ini, Anda harus hapus dulu ya. Nah, seperti itu. Hapus dulu, sisakan Alfamart, baru di upload ulang lagi ya. Seperti itu kira-kira. Jadi mungkin kita masih menunggu ya improvisasi agar bagian ekspor XML ini bisa lebih baik lagi ya. Misalnya dengan menampilkan nama pelanggan dan juga bisa melakukan centang ya. Nomor faktur pajak mana saja yang mau diupload tanpa harus dilakukan hapus satu persatu seperti ini. Oke, demikian tutorialnya.